Halo semuanya, baik lagi di channel gue dan hari ini gue pengen nge-review tentang upgrade RAM yang bakal gue lakukan di MT25. Jadi ada gue siapin beberapa parts. Ini parts komplit ya, full set. Jadi tidak ada parts standar yang bakal gue gunakan di pengereman depan MT25 gue. Jadi sampai ke selang rem segala macem. Selang rem udah pernah ganti. Cuma gue waktu itu mungkin lupa bikin reviewnya. Jadi kita bakal upgrade semuanya dari kaliper, master sampai ke ini yang paling spesial nih, piringan. Kenapa paling spesial? Karena nih gue bayarin punya temen PSM, kata dia sih masih baru dan ini udah dimodif nih. Ini bukan PSM 320 mili biasa ya. Jadi ini aslinya kan PSM itu semi floating dan ini udah dibikin full floating. Ya. Jadi full floating itu bukan kocloknya itu bukan ke sana ya, bukan ke secara horizontal tapi kayak vertikal gini ke arah kita ya. Ini udah full floating, nggak bisa kedengeran suaranya. Dan ini masih baru karena sama dia cuma di test fitting doang, nggak dipakai karena motornya keburu dijual. Thank you banyak banget om yang udah ngejual ini, dan ini kita bakal review parts yang kita pakai. Jadi ini adalah paket, gue bilang hemat lah ya, paket hemat. Karena gini, kalau kita bahas satu-satu dulu dari yang udah kelihatan ya, piringan ini di sini kita pakai PSM. Ini harga barunya sekitar 600 tapi masih semi floating dan nggak ada masalah sih kalau masih semi floating pun, karena bawaannya MT pun masih semi floating, belum full floating kayak gini. Sekitar 600.000 kalian bisa pakai punya Delcavic atau KTC. MT25 itu sama punya R15 V3 ya, jadi kalian bisa pakai, cuma bracketnya pasti jelas beda, jadi kalian harus bikin bracket. Nanti gue mungkin bakal bikin bracket gue sendiri. Ini gue beli bekas karena satu dari lebih murah, kedua warnanya sesuai sama velg, dan bonusnya udah dimodif sama owner sebelum gue. Nah ini parts kedua yang kita bakal gunakan adalah kita bahas yang ini dulu. Yang paling menurut gue modif rem yang paling berasa adalah ganti big brake kit alias kaliper. Big brake kit itu kan terdiri dari disk dan juga kaliper. Nah ini kalipernya kita pakai KTC 4 piston. Ini warnanya sebenarnya ke apa ya, lebih ke abu bukan ke hitam nih, tapi warnanya lebih beda ya, abu-abunya ya, kayak kayak abu-abu gelap bukan abu-abu muda. Ini masih baru, ini gue beli seharga sekitar 600.000. Nanti mungkin kita bakal intip ukuran pistonnya, tapi sepengetahuan gue sekitar 30 mili ya, sekitar 30 mili. Jadi nanti kita bakal bikin bracketnya ya, kita bakal bikinin bracketnya. Ini untuk kaliper ya, harga sekitar 600.000 dan ini masih baru, gue beli memang baru dari Tokped. Terus kalau kalian tanya, kalau misalkan pakai kaliper segede begini masih bisa pakai master rem standar nggak? Master rem standar MT itu 11 mili. Gue agak kurang rekomen buat kaliper segede ini. Lebih baik kalian pakai 12,7 paling enggak, atau 14. Nah kalau 12,7 berhubung gue pengen pakai yang OM look, gue pakai ini kodenya dulu biar dilihat. Ini OM, bukan OM ya, original Yamaha. Ini adalah Master M B74 alias punya X-Max. Kita buka, kita lihat sama-sama. Nah kayak gini nih, kita dikasih satu set sama si antingnya kayak gini. Ini bisa dilihat ya, tulisannya setengah. Setengah itu artinya apa? Setengah inch, 12,7 ya, 12,7. Setahu gua si apa, handlenya, terus switch remnya, baut-bautnya itu sama kayak punya si MT, jadi harusnya plug and play. Jadi kita cuma tinggal rubah si ukuran ini aja, ukuran pistonnya, karena dia lebih gede sedikit, setengah inch. Nah ini langsung aja bakal kita coba pasang, kita coba fitting dulu. Pertama urutannya kalau mau masang itu ini, kalian pasang dulu piringan ini nih, kalian pasang dulu ke velg. Setelah pasang velg, kalian pasang kaliper dan master. Kalau kalian ganti selang sekalian ya pasang juga ya. Terus kalian bleeding sampai bener-bener bersih. Begitu bleedingnya bersih, kalian baru fitting buat bikin bracket. Nah bracketnya ini kebetulan gue mungkin bakal bikin sendiri,
di rumah. Jadi mungkin nggak bakal gue videoin karena gue sendiri belum pernah pengalaman bikin bracket, dan ini gue masih coba-coba, semoga aja berhasil. Kalau nggak berhasil, kalian bisa ke tukang bubut ya. Ke tukang bubut itu sekitar 100 sekian ribu untuk bikin bracket, tapi kalau kalian bikin sendiri platnya itu harganya sekitar 20 sampai 30 ribu untuk bikin bracket. Jadi kalian cuma tinggal ngelubangin, motong, terus ngetap drat, dan selesai gitu doang. Terakhir paling ya kalian uh, apa namanya, kalian chat gitu-gitu ya, sederhana lah ngerjainnya. Makanya ini kan sekalian gue nyoba apakah sesulit itu untuk ngerjain semuanya sendiri di rumah, ataukah memang benar-benar sulit. Oke, langsung aja kita bakal mulai kerjain, kita bakal tes kayak gimana hasil akhirnya. Nah oke, ini kaliper udah gue lepas, piringan udah gue pasang. Ini kalipernya ya udah gue tempel tapi belum gue bleeding karena master remnya juga belum dipasang. Dan ini piringan udah gue pasang ya. Cuma ini ada sedikit kesalahan yang gue lakukan adalah ketika gue ngebuka ini, nggak taunya emang dia itu harus di heat treatment alias dipanasin si baut-baut ini nih, baut-baut kaliper, karena dia di Loctite-nya kata teman gue sih Loctite merah. Gue pikir Loctite biru kan cuma perlu disentak aja, sementara kalau Loctite merah ya harus dibakar, dipanasin dulu baru dia rada empukan. Jadi bautnya nih pada relatively nggak hancur sih, cuma agak-agak selek aja, agak-agak sedikit selek aja. Jadi nanti bakal gue ganti semua bautnya, mungkin gue ganti bakal yang baru. Dan ini semua gue kencengin ke 23 Nm tanpa Loctite, karena pas waktu gue masukin masih seret banget, masih keras banget bautnya, masih apa ya, masih kuat lah, ibaratnya masih ada Loctite nya. Padahal udah gue bersihin, udah gue semprot pakai brake cleaner, udah gue semprot pakai angin, habis itu udah gue sikat juga, masih tetap ada lengket si Loctite nya ya. Nah ini kaliper standarnya udah gue lepas. Terus masternya nih sekarang kita bakal pasang, karena kan kaliper KTC udah kepasang nih. Sebelum kita, jadi urutannya habis kita pasang master, kita bleeding. Setelah kita bleeding, terus kita apa namanya, kita fitting buat bracket. Nah ini agak-agak susah nih, agak kepikiran gue karena gue nyari referensi di YouTube sama sekali nggak ada, di YouTube, di Google nggak ada. Nah ini untuk master sendiri kayak yang gue sempat bilang, masternya kita pakai dua ini nih ya kan. Ini standar, ini aftermarket kita ganti. Ini sudah bukan aftermarket nih, OEM tapi upgrade lah ya. Ini pakai punya X-Max, ini punya MT. Jadi pembeda utamanya nomor satu kaca intipnya. Kalau MT di belakang sisi arah ke driver, ke rider. Kalau dia X-Max di sisi luar. Sebenarnya kalau di MT sih nggak ada masalah ya, karena kan tetap bisa ngintip dari luar. Terus pembeda nomor 2 nya adalah lubang spion. Kalau di X-Max nggak ada, karena dia nanti taruhnya di sini di klep, dan di pembelian disediakan ya. Nah ini langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita hanya perlu mindahin handle, mindahin baut, sama mindahin si ini nih apa namanya, switch. Habis itu baru kita pasang semua si selang-selang dan segala macam. Habis itu kita bleeding. Nah ini udah kepasang, bisa dilihat ini udah pakai yang punya X-Max ya. Kacanya di depan nggak ada lubang spion, dan udah tinggal kita pasang aja setengah nih, 12,7 bedanya ya. Ini 12,7 mili, sementara ini 11 tuh, 11 mili. Jadi sedikit lebih besar, dan semuanya PNP sampai ke handle-handlenya, ke switch rem segala macem. Jadi kita cuma tinggal mindahin, kita cuma ngambil rumah master sama apa namanya, silindernya, si pistonnya, seal masternya gitu. Nah ini kita bakal pasang, kita bakal bleeding, lalu kita mulai ke fitment untuk bikin bracket. Nah ini si master rem udah kepasang ya, udah di bleeding, udah keras. Nah ini kaliper posisinya kayak begini, cuma gue udah mikir ini posisinya agak sulit kalau gue kerjaan sendiri, jadi gue mungkin mutusin buat mampir ke Kang Bubut buat bantu gue bikinin bracket. Karena ya sekali lagi ini sulit posisinya, karena kalau kalian lihat ini di sini dratnya itu di belakang, biasanya dratnya tuh di plat, sementara ini dratnya tuh di depan. Gue sendiri agak bingung, mungkin bisa ditembusin dratnya pakai yang drat belakang semua, tapi ini posisinya sempit banget, posisinya itu benar-benar sempit ya. Gue takut aja kayak misalkan dapat nggak nih kalau kita pakein
plat di belakang sini nih, karena kan posisinya sempit banget dan agak-agak mepet sama dis ya, dan di sini tuh belakang itu ada tonjolan gitu, jadi takutnya mentok. Jadi mungkin kalau pun di depan ya belakang dikasih baut dikasih mur atau gimana, nanti itu biar si tukang bubutnya yang mikir. Nah ini langsung aja gue bakal ke tukang bubut dan gue langsung ngerjain di sana. Kalau nanti udah selesai bakal kita cek lagi. Nah oke, ini jadi udah kepasang rapi ya, dari master, selang, sampai ke kaliper. Ini bracketnya jadinya gue bikin di tukang bubut deket rumah. Jadi gue bakal breakdown masalah biaya semuanya all in ya. Pertama dari bawah dulu ya, piringan paling bawah, piringan ini gue beli bekas sebenarnya punya teman, tapi teman gue beli dari baru dan dia nggak jadi pakai. Hitungannya dia cuma nyoba buat di fitting terus dimodif full floating gini. Ini harga barunya, gue biar fair kita pakai harga baru ya, karena kalau kalian ngikutin harga gue takutnya nggak akan ketemu sampai kapanpun, karena harga hoki lah bisa dibilang. Ini gue beli 400, sementara kalau kalian beli baru itu sekitar ya asumsi 650 sampai 700 lah, sama ongkir ya 650. Lanjut ke sisi atasnya lagi, ada kaliper. Kaliper ini sekitar 650 sampai 700 ribu. Asumsi kalian dapat di 700 ribu sama ongkos kirim kalau kita belinya online. Lanjut lagi ke sebelahnya ada bracket, karena kalau nggak ada bracket nggak mungkin dong. Bracket ini gue bikin di tukang bubut dengan bahan plat besi. Gue lebih suka plat besi daripada beli jadi ataupun pakai billet CNC, karena satu jelas lebih ekonomis, kedua kalau rusak misalkan dratnya selek atau apa itu mudah banget buat diservis. Jadi kalian cuma tinggal ngebor ulang terus dilas lagi terus dibikin dratnya itu beres, atau misalkan lagi selek kalian tap ulang lagi itu masih bisa. Itu 120.000 udah termasuk sama dicat sama mal-malan, dan ini bahkan kemarin gue dikasih bonus baut. Cuma nih bautnya gue nggak rekomendasi ya, karena ini kalau nggak salah baut buat bukan buat otomotif, buat bangunan. Kalau gue salah mohon dimaafkan, mohon diralat, karena nanti berikutnya baut ini bakal gue ganti pakai baut stainless 304. Kenapa nggak pakai pro bolt? Karena gue nggak suka warna-warni, gue lebih suka stainless. Jadi yang gue bakal bahas adalah baut stainlessnya, harganya. Kalau yang ini sekitar 5.000, ini M8x20. Jadi ini kan aslinya kan kaliper ini M10. Kata tukang bubutnya udah dibablasin aja biar bracketnya di belakang biar rapi. Itu pakai M8, jadi pakai yang lebih kecil. Aman karena setahu gua banyak kaliper yang masih pakai ukuran M8 si bracketnya. Jadi nggak apa-apa. M8 kali 20 itu sekitar 5.000, sementara yang sisi atasnya itu M10 kali 25 harganya sekitar 9.000. Jadi 18.000 tambah 10.000, 28.000 pembulatan dan lain-lain 30.000. Jadi total untuk bracket dan juga baut 150.000 ya. 650, 700, 1,3, 1350 sama 150, 1,5 juta untuk bagian bawah ini. Terus kalau selangnya gimana? Nah selang ini kalian wajib nggak wajib kalau mau ganti atau enggak. Cuma kalau gue lebih arah ke wajib sih, karena sekalian upgrade dan biar nggak bahaya aja, karena ini kan udah braided. Ini gue coba-coba ya, gue pakai merek Ride It. Gue nggak bilang kalian beli merek yang sama aja, nggak apa-apa. Kalian kalau ada duit lebih beli aja, karena sejarahnya gue beli Ride It ini karena gue ganti stang dan selang remnya kurang panjang. Gue coba dulu pakai selang rem yang paling murah, dan yang paling murah gue temuin di marketplace pada saat itu adalah Ride It. Itu harganya cuma sekitar 60.000 ya. Jadi kalau kalian ada duitnya lebih baik beli yang merek yang mungkin KTC atau Hell atau apapun lah. Jadi kita asumsinya kita taruh selang rem KTC ya, karena nanti mungkin gue mau ganti di KTC juga. Jadi gue anggap ini 200.000 lebih kurang. Oke, 200.000. Jadi kan tadi 1,5 sama 200.000 1,7 ya, 1,7 dari 700 6,5 sama 700 13.5 1,5 ini sama bracket dan baut 1,5 ada totalan 1,5 juta sama ini 1,7. Ini sisi bawah ya udah selesai nih, sisi bawah udah semua nih, udah all in, udah kampas baru, udah kaliper baru semua, kita asumsi baru 1,7. Yang terakhir adalah si master rem.
Nah, master rem ini seperti yang kalian tahu, gue pakai punya X-Max ya. Gue nggak bilang kalian wajib pakai punya X-Max. Jadi kalau misalkan kalian asumsi ya di motor kalian itu adalah Honda Supra X, kalian tidak perlu ganti master rem atau apapun, motor apapun yang 12,7 mm. Menurut gue masih cukup oke. Ini dalamnya kalau kalian mau lihat segini. Menurut gue nggak ambles-ambles banget dan masih tetap empuk ya, masih tetap empuk. Ini harganya kalau kalian misalkan, oh bang ganti nih, gua master rem gua cuma 11 mili terlalu dalam, oh ya udah kalian ganti bisa pakai RCB yang gue lupa E2 apa E3 ya, yang bentuknya bukan oval, yang bentuknya kayak gini juga, itu 12,7 mm. Atau kalian pakai master rem apapun yang 12,7 mm yang aksial yang masih aksial aftermarket yang tabung pisah juga nggak ada masalah. Cuma sealnya pakai yang bagus ya, kalau saran gue kalau kalian pakai master rem itu harganya kita asumsi 350.000 deh ya. Jadi totalan semua itu 2.050.000. Tapi harus diingat, ada namanya jasa, ada namanya minyak rem, ada namanya biaya tidak terduga, dan itu gue anggap 50.000. Jadi totalan semua ini 2,1 juta. Dari master rem, selang, kaliper, piringan, dan bracket, baut, segala macam all in. Asumsi gue 2.100.000 rupiah. Itu udah all in. Nah kalau kalian nanya misalkan, bang ini kan kaliper udah jauh lebih gede nih ya kan, kok master 12,7 masih mampu? Nah ini gue juga rada bingung. Mungkin karena masternya baru, mungkin sealnya jadi masih segar semua, itu mungkin. Tapi kalau kita bahas kaliper standar, kebetulan kaliper standar udah gue simpan. Kaliper standar ini itu kalau di MT ukurannya 27 mili pistonnya, 27 kali 2, artinya sekitar 54 mili. Sementara ini itu ukuran pistonnya 30 mili dikali 4, 120. Jadi jauh lebih besar, tapi uniknya 12,7 masih lebih dari cukup. Gue nggak saranin kalian pakai 16, 17, 15, 16, 17 sampai ke berapa 19 gitu-gitu, nggak. 12,7 atau 14 itu lebih dari cukup ya. 12,7 atau 14 mili lebih dari cukup. Dan ini gue pakai beberapa kilo, dan udah kalian bisa lihat udah mulai break in ke piringannya, walaupun belum kinclong banget, artinya belum selesai break innya. Tapi yang gue rasa kampas ini kurang begitu enak. Kalau kalian mau ganti kampas ini, itu harganya sekitar 50.000 itu udah dapat. Jadi kampasnya lebih murah daripada kampas ori. Jadi ya overall ini adalah paket modifikasi hemat. Kalau kalian beli kaliper yang bagusnya untuk motor, untuk model seperti ini, itu kalian tahu kan brandnya, gue nggak perlu sebut ya, itu sekitar 2.500.000 hanya untuk kalipernya saja, belum termasuk lain-lain. Jadi gue berani bilang ini adalah paket hemat, paket all in, dan udah nggak perlu upgrade apa-apa lagi. Kalau dapat piringan udah big brake kit beneran, dapat kaliper gede, dapat piringan gede, dapat master yang lebih bagus. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Overall sih ini project yang menurut gue menyenangkan karena murah. Walaupun mungkin kalian mikirnya nggak murah-murah banget, tapi untuk all in hanya habis segitu, sampai ke piringan loh. Biasanya hanya orang ganti kaliper atau apa, ini all in semua master rem, semua part rem standar gak ada yang dipakai. Ini oke banget. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa, bisa langsung DM ke gue atau di kolom komentar. Nanti bakal gue coba balas-balasin satu persatu. Sampai jumpa di video gue berikutnya.